Ya oke, kita akan lanjut pada video yang selanjutnya. Ini kita akan menggunakan beberapa fungsi Excel yang lebih tingkat lanjut. Ya, kita akan menghubungkan atau menentukan nilai secara otomatis berdasarkan referensi yang sudah kita tetapkan. Jadi di sini sudah ada data awal. Kita punya beberapa nama mahasiswa, kemudian NIM-nya, kemudian nanti ada simulasi nilai tugas dengan TS final. Nanti kita dapatkan perhitungan nilai akhir secara otomatis. Selanjutnya juga kita akan mendapatkan nilai huruf secara otomatis dan keterangan kelulusan secara otomatis juga. Nah, di sini kita menentukan cara perhitungan. Ini sampel saja. Jadi untuk nilai tugas kita akan menghitungnya atau persentase yang kita ambil dari nilai tugas adalah 30%, kemudian TS 35%, kemudian UAS 35%. Jadi totalnya 100%. Kemudian kita menetapkan standar nilai. Kalau nilai akhirnya 0 sampai 49 itu akan mendapatkan nilai E, kemudian seterusnya D, C, D hingga nilai A. Nah, kemudian kalau nilai hurufnya A, maka keterangan lulus sangat baik, kemudian D lulus baik, dan seterusnya. Nah, ini hanya sampel saja. Yang kita pentingkan adalah bagaimana menghubungkan standar-standar yang sudah kita tetapkan tadi untuk menghitung tabel nilai secara otomatis. Nah, pertama kita format dulu tabelnya supaya terlihat lebih baik tampilannya. Kita format dulu yang ini. Oke, kita kasih warna agak berbeda. Kemudian ini adalah total. Nah, selanjutnya ini referensi berikutnya adalah standar nilai. Ya, ini sudah diperlihatkan di video sebelumnya cara menempatkan border tabel. Kita kasih warna, kemudian headernya. Oke, nah, supaya terlihat lebih rapi kita atur alignmentnya. Oke, ini juga kita atur. Oke, selanjutnya kita juga akan mengatur nilai hurufnya. Kemudian kita kasih tengah. Kemudian kita tutup lagi. Oke, kita sudah mengatur di tabel referensinya. Oke, selanjutnya kita mengatur tabel nilainya terlebih dahulu. Headernya kita perbaiki, bold, kemudian kita kasih tengah, maka kita kasih lebih besar sedikit. Oke. Nah, selanjutnya berbagi ini keterangan kita saja. Oke. Nah, misalnya kita isi pertama nilai tugas. Ini untuk contoh. Misalnya nilai tugasnya kita kasih ini untuk simulasi saja. Kemudian dulu kemudian TS-nya finalnya 80. Oke, kita pakai dua data saja sebagai simulasi.
kita kasih ke tengah dulu. Oke, supaya tidak lebih baik. Oke, selanjutnya kita menghitung dari referensi ini. Kita tahu tugas totalnya bernilai 30%. Berarti kita harus pertama menjumlahkan ini, kemudian dibagi 2. Setelah itu baru kita kalikan dengan 30%. Oke, kita bisa catat sini. Oke. Catatan saja. Oke, jadi misalkan menghitung nilai tugas, berarti itu tugas 1 tambah tugas 2. Nah, ini kita bagi 2, baru dikali dengan 30%. Nah, ini nilai tugas. Nah, kemudian nilai UTS itu kita tambah, baru kita tambahkan nilai UTS dikali 35%. Oke, ini harus kita tambahkan kurung. Nah, demikian juga ini. Nah, selanjutnya baru nilai final. Nah, sama saja kita tambah nilai final atau UAS, ujian akhir semester, dikali 35%. Nah, ini adalah nilai akhir. Kita dapatkan dari rumus ini. Kemudian kita turunkan. Kita langsung turunkan di sini rumusnya. Nah, misalkan kita ambil sampel di sini. Tugas 1 itu ada di kolom E. Ini ada di kolom E12. Berarti tugas 1 E12. Kemudian ditambah tugas 2. Tugas 2 ada di F12. F12. Oke. Dan dibagi 2, nah, terus dikali dengan 30%. Ini ingat, ini adalah alamat absolut. Kenapa? Karena posisinya tidak akan berubah di setiap perhitungan nilai di baris-baris nilai di tabel nilai ini. Oke, jadi kita lihat nilai tugasnya ada di, persentase tugasnya ada di C4. Berarti kita berikan absolut C absolut 4 C4. Oke, nah kita sudah selesai menghitung tugas. Selanjutnya kita ke UTS. Perhatikan di UTS kita untuk kolom baris pertama ada di kolom G12. Berarti G12 dikali, nah sama ini juga absolut 35%, berarti ada di C5 kali C5. Terus kita kasih penanda absolut, alamat absolut. Selesai. Selanjutnya kita tambahkan lagi UAS atau final. Final ini ada di kolom H12. Berarti H12 dikali, sama ini juga absolut C6. Kita di penanda absolut. Oke. Nah, ini terjemahan dari rumus ini. Kita ganti alamat nilai ini dengan alamat sel-sel dari nilai tugas, UTS, dan final. Nah, sekarang kita bisa salin ini. Harus terpilih semua ya. Oke, nah perhatikan bahwa kita mengerjakan baris 12. Baris 12, berarti untuk nilai akhirnya
kita tempatkan di nilai akhir yang ini, sini, yang baris 12. Oke, kita tinggal tulis boleh di sini sama dengan kita paste begini. Nah, ini sudah ditandai. Oke, seperti ini. Nah, sini ada nilai akhirnya 86. Nah, coba kalau misalnya kita memberikan angka 100 semuanya, nah, maka nilai akhirnya juga 100%. D-nya 100. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mengisi nilai yang ini, nilai ini hanya sampel saja. Selanjutnya kita isi banyak. Oke, nah, kita sudah menambahkan beberapa nilai contoh. Oke, selanjutnya kita tinggal seperti yang sudah pernah kita praktikkan di video sebelumnya, kita tinggal ini rumusnya sudah ada, kita sudah menetapkan alamat absolut dari persentase nilai ini di sel-sel persentase nilai, kemudian untuk nilai sel perhitungan barisnya, nilai tugas 1, tugas 2, UTS final kita tetapkan bersifat relatif ya. Jadi begitu kita pilih, kemudian pilih di sudut, kemudian klik, tahan, lalu tarik ke bawah, ya, kita akan mendapatkan rata-rata atau nilai akhir, perhitungan nilai akhir secara otomatis. Kalau ini menggunakan baris 12, ini pasti menggunakan 13. Ini berarti 14. Oke, nah sekarang kita tinggal berikutnya format nilai ini sesuai dengan menggunakan dua baris, dua angka setelah titik atau koma di belakang. Pilih, kemudian pilih tanda yang ini. Jadi tab home, kemudian tanda ini untuk menambahkan angka di belakang koma, kalau ini untuk menggunakan. Kemudian kita perbaiki, kita ke tengah selnya, kita atur tengah. Ya, seperti itu. Nah, sudah selesai perhitungan secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan menghitung menampilkan hurufnya kita referensi di sini. Kalau angkanya 0 sampai 49, maka dia nilai E. Nah, sebetulnya tanpa kolom max itu kita bisa menghitungnya secara otomatis. Ya, yang kita perlukan sebetulnya hanya kolom min dengan huruf min. Oke, nah sebetulnya di sini ada dua cara. Cara pertama kita menggunakan fungsi lookup. Kita bisa menggunakan penamaan sel. Ya. Jadi kalau misalkan kita bisa menggunakan seperti ini, atau look, ya ini lookup. Kita cari lookup value-nya mana? Ya, lookup value itu kita mencari yang ini yang kita cari perbandingan sih. Ini setelah itu koma, lookup vektornya mana? Ya, kita mencarinya di min. Oke, kita mencarinya di min sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya resalnya mana? Resalnya kita pilih vektor ini. Oke, setelah itu kita selesai. Ya, nilainya ini A 100, maka kalau 100 teksnya di sini dia dapat A. Oke, nah kalian perhatikan di sini ada min, ada hasil ya, karena ini sudah ditandai dengan penamaan range. Kalau saya pilih yang ini, range-nya sudah min.
Kalau misalnya diganti, misalnya ini kita ganti ini. Oke, di sini saya ganti menjadi result. Kita bisa memberikan penambahan seperti itu. Ini ada result. Oke, seperti itu. Berarti di sini bisa kita ganti ini ya, sama dengan result. Ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal sama seperti tadi. Oh ya, karena penamaan ini sudah range-nya ini sudah kita beri nama variabel ya di sini, maka kita tidak perlu lagi menambahkan ini. Kita tidak perlu lagi menambahkan range dengan menggunakan sel yang tadi, misalnya E2 sampai E6 dan seterusnya. Kita tinggal Oke. Nah, ini secara otomatis. Kalau 90 di range-nya masih sini K. Nah, kalau 88 juga masih. Tapi begitu dia 69, range-nya ada di C. 69, 65 ke 74 dia 69. 73 juga ada di sini. Kemudian kalau B itu 75 ada di sini. Itu ditampilkan secara otomatis. Nah, itu cara pertama kita menggunakan si K. Nah, cara kedua, ya, kita bisa menggunakan vertical lookup. Nah, jadi ini saya hapus dulu. Oke. Nah, kemudian kita tabel ini kita beri nama, misalkan tabelnya adalah tabel referensi referensi huruf. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tabel berarti merujuk ke sel-sel yang mulai dari E2 sampai ke G6. Oke. Kalau kita pilih ini, hanya itu nanti seperti itu. Oke, kembali di sini, lalu kemudian kita bisa pakai sama dengan B vertical lookup. Kita cari mana? Yang kita cari adalah nilai akhir itu. Nilai akhir itu ada di D12, D12, bukan ya, ada di I12, nilai akhir di I12. Kemudian tabelnya tadi kita kasih nama ref huruf. Nah, kemudian kolom indeksnya, ya, yang menjadi nilai hurufnya di sini kolom indeksnya berapa? Ini kolom indeks ke-3, ini 1, 2, 3. Indeks ketiga berarti kita gunakan 3. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ya, kita bisa tambahkan false di sini. Ya. Ya, tidak perlu menambahkan false. Oke, kita tinggal cari. Oke, nah, sama seperti tadi 69. C 69 ya, ini ada di range-nya 65 sampai 74. Oke, jadi itu ada dua cara untuk menggunakan mencari merefer ke tabel referensi yang sudah kita tetapkan. Oke, selanjutnya untuk keterangan. Nah, untuk keterangan kita bisa sebetulnya bisa saja kita menambahkan satu kolom di sini keterangan. Nah, kalau A keterangannya adalah misalnya lulus sangat baik. Oke, lulus baik, kemudian B lulus baik. Kita bisa menambahkan sini. Tapi kemudian sengaja saya tambahkan bentuk kolom berbentuk tabel yang horizontal begini supaya kita bisa praktekkan fungsi horizontal lookup.
Oke, kita mulai. Ya, untuk menambahkan ini, pertama sama seperti tadi, kita bisa juga menggunakan absolutnya, alamat absolutnya tadi mulai dari E8 sampai J ke 9, lalu kita tetapkan sebagai dengan kita tetapkan yang penanda absolut. Kita juga bisa memberinya nama di sini, seperti yang kita lakukan ini. Nah, tapi kali ini kita akan praktekkan pertama tanpa harus memberinya nama ya. Jadi, kita mulai dari H. Kalau tadi vertical lookup, ini horizontal lookup. Ya, kita mencari nilai G mana? Kita mencari nilai ini. Di sini. Nah, koma. Kemudian tabel array-nya mana? Tabel array-nya yang pilih. Ingat bahwa ini harus absolut. Nah, kemudian tambahkan. Nah, kemudian row index-nya yang jadi keterangannya ini ada di index ke 1, 2, ada di index kedua. Oke, coba tanpa kita akan close. Oh ya, ini kita tidak perlu memilih ini sebetulnya. Berarti kita hanya mulai dari F ya. Dari F ya, bukan dari E. Karena ini nilai ini yang dicari ya. Nanti oke. Ya, A lulusan baik. A lulusan B cukup. Ya, D baik. C. Nah, coba kita misalkan simulasikan kalau ada yang tidak lulus. Tidak lulus. D-nya di bawah dari standar 50. Ya, di 34 ya, keterangannya tidak lulus. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menampilkan penanda. Ya. Jadi misalkan format kalau kita ingin mengetahui secara visual mana saja dari siswa atau mahasiswa ini yang tidak lulus, kita bisa atau mendapatkan nilai rendah, kita bisa melakukan atau memberinya format kondisional. Oke, kita misalkan coba yang ini. Sini jadi tab home, kemudian conditional format. Nah, kita bisa memberinya beberapa icon set, seperti ini. Kita coba pakai. Oke. Ini kelihatan barnya full ketika dia mendapatkan nilai 100 dan seterusnya. Nah, kita juga bisa menggunakan format lain. Contoh, kita pakai ini, atau kita pakai kemudian kita bisa menggunakan skema bar seperti ini. Terus ini dia menggunakan dua. Ya, kita pilih saja ini. Oh, ini bagus ya. Nah, ini bagus. Nah, kalau misalkan nilainya rendah, otomatis dia akan merah dan sampai nilai yang paling tinggi akan menjadi hijau. Ya, yang mendapatkan A itu akan mendapatkan hijau, yang C-nya akan kemerah-merahan, kemudian D itu akan menuju ke hijau terang dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin membuat penanda kelulusan saja, asalkan mana saja yang tidak lulus, nah, kita bisa memberikan format yang sama yang custom. Nah, misalnya ini kita pilih, lalu kita pilih conditional format, lalu kita manage row. Oke. Nah, kita pilih di sini full, lalu kita tetapkan. Ya, ini bisa kita pilih berapa formula ya. Nah, kita pilih ini. Nah, sekarang kita tetapkan kondisinya. Kita tetapkan kondisi, kalau kondisi terpenuhi maka ini bisa kita tetapkan formatnya. Oke, coba kita tetapkan dulu.
Oh ya, kita pilih yang satu dulu untuk percobaan. Oke, kita cancel. Terus kita pilih yang ini saja. Kita pilih satu dulu untuk percobaan. Oke, kemudian scroll, kemudian kita pilih, sel ini. Oke, kalau sel ini kemudian sama dengan E, ya, nah baru kita format. Ya, kita formatnya kita ganti warnanya kita kasih merah, ya, kita kasih style. Oke, nah, seperti itu. Nah, ini karena ini lulus, maka itu tidak akan merah. Coba kalau misalnya tidak lulus, nah, oke, dia tidak lulus, dia akan otomatis merah. Dia kemudian menggunakan range warna. Ya harusnya ini yang berubah ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita kembali ke rusnya. Nah, ini kita pilih dulu. Kemudian ini rule. Nah, perhatikan di sini tanda E ini adalah teks, bukan angka ya. Jadi kita harus mengapliknya dengan tanda kutip. Oke, kita pilih dan edit. Kemudian ini kita kasih tanda kutip. Oke, dia nambah. Oke, ya karena dia maka dia tidak lulus dan otomatis menjadi merah. Kalau misalkan dia kembali lulus, nah ini lulus, maka dia tidak merah. Nah, kalau kita ingin apply ke bawah, kita bisa mengapply-nya dengan menjadikannya alamatnya tidak absolut. Ya, jadi kita mengubahnya menjadi tidak absolut. Jadi kita bisa pilih, kemudian tarik ke bawah, sama, kemudian pilih ini, kemudian kembali condition formatting, manager rule. Nah, kembali ke sini. Perhatikan di sini alamat J12 kita pilih sekarang, yaitu yang di preset ini J barisnya ke-12 ini ditetapkan dengan penanda absolut. Nah, ini kita harus ubah, kembali ke sini. Ini hapus saja penanda absolutnya, kemudian ini juga dihapus ya, karena dia tetap ke J ya. Nah, kalau J-nya tidak masalah, tetap pada penanda absolut, tapi angka 12-nya atau baris ke-12-nya harus dihilangkan. Oke, sekarang di apply. Nah, dan ini di apply. Ya. Tapi harus diperhatikan satu kondisi lagi. Ini apply itu rest-nya ini ya ke sini ya, terpilih semua. Oke. Jadi kalau misalkan tidak lulus, maka dia akan menjadi merah. Ini secara visual akan memudahkan kita melihat, memeriksa ada berapa mahasiswa atau siswa yang tidak lulus. Cukup dengan memperhatikan berapa warna tersebut misalkan. Nah, itu bisa juga kita berlakukan untuk yang mendapatkan nilai D, lulus minimal. Nah, caranya gimana? Gampang, sama seperti tadi. Misalnya kita tambahkan natural, tinggal tambahkan seperti ini. Nah, ini kita bisa J12 sama dengan G, G-nya diganti dengan ini tinggal kita salin, J-nya diganti dengan E. Oke, tambahkan dulu saja. Warnanya kita pilih yang ini saja.
Misalnya kita pilih warna ini. Oh ya, pilihnya. Kemudian faktornya. Nah, sekarang ini. Oke. Sama dengan D. Kita hilangkan saja penanda. Kursornya. Ini harus sama. Oke. Play. Oke, seperti itu. Jadi yang di dia akan berwarna lain. Nah, seperti itu. Kita bisa menambahkan juga yang lain dengan mengikuti pola yang sama. Oke, demikian materi kali ini. Ini adalah video terakhir untuk materi Excel. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang apa yang perlu diajarkan lebih lanjut, atau mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajari bersama ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.